Tim SAR gabungan berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi para korban ambruknya bangunan pesantren Al-Hosini di Buduran, Jawa Timur. Hingga memasuki hari keempat, masih banyak santri yang dinyatakan hilang. Satu persatu para korban ambruknya bangunan pondok pesantren Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur dievakuasi. Ada yang dievakuasi dalam kondisi sudah tak bernyawa. Belum lagi, puluhan santri dikabarkan masih dinyatakan hilang dan diduga masih terjebak reruntuhan bangunan. Bahkan sejumlah alat berat sudah disiapkan di lokasi. Kejadian ini mengundang perhatian sejumlah pihak, sehingga perlu adanya evaluasi dan investigasi lebih mendalam untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan robohnya bangunan tersebut. Sejumlah pihak bahkan meminta agar segera dilakukan investigasi dan adanya efek jera. Siapa yang harus bertanggung jawab? Tim TV One mengabarkan. Ya, data sementara 5 orang meninggal dunia dan 58 lainnya masih terus dilakukan pencarian di bawah reruntuhan pondok pesantren yang roboh di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Dan kita akan membahas, kita berharap dengan adanya kejadian ini nantinya evakuasi terus dilakukan, evaluasi secara menyeluruh sehingga tidak terjadi kembali. Narasumber pagi hari ini sudah ada Bapak Gugun Gumilar, staf khusus Menteri Agama. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Gugun. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Bapak Muji Irmawan, ahli konstruksi ITS. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Muji. Selamat pagi Mbak Rita, Mbak Rati dan Mbak Mas Reza. Selamat pagi. Ya, terima kasih waktunya Pak. Baik, saya ke Pak Puji dulu. Pak Puji, sampai dengan tadi sudah menuju ke TKP, begitu apa saja temuan terbaru dari Anda yang bisa diinformasikan kepada kami, Pak Puji? Jadi mulai kemarin siang sampai tadi pagi, kami sudah maju untuk membongkar beberapa elemen-elemen struktur untuk supaya segera bisa mencapai beberapa lokasi korban yang tertimbun. Mudah-mudahan hari ini bisa maju lagi sekitar 5 meter, di mana di situ menurut teman-teman Basarnas dan BNPB itu sudah ada beberapa korban yang bisa segera dievakuasi. Mudah-mudahan nanti jam 12 kita sudah bisa mencapai lokasi tersebut dan kami akan mempersilakan tim Basarnas untuk bisa melakukan evakuasi terhadap korban menurut tata cara yang sudah baik dan benar. Tugas kami membantu Basarnas untuk segera membongkar elemen-elemen struktur untuk bisa maju mencapai beberapa lokasi korban yang diperkirakan berada. Alat-alatnya sudah siap semua, alat-alat berat untuk pembongkaran breaker itu ada 2. Kemudian yang manual kami sudah ada 8. Dan personil yang membantu kami juga sudah cukup banyak. Untuk pembongkaran saja itu kami sudah menyiapkan 12 orang yang juga dibantu tenaga dari TNI Polri. Itu sudah juga siap untuk melakukan pergantian untuk yang sudah lelah, karena memang hampir 24 jam kami terus-menerus untuk melakukan pembongkar mulai kemarin pagi ya, kemarin pagi jam 11 kita sudah maju sekali untuk segera mendapatkan akses untuk ke lokasi korban yang tertimbun. Demikian. Baik, berarti bisa dibilang pemetaan dari korban sebagian sudah dilakukan ya, sehingga proses evakuasi hari ini diharapkan bisa berjalan lebih cepat daripada kemarin ya? Ya, memang itu harapan wali santri untuk meminta kami untuk segera maju membongkar semua elemen-elemen struktur yang menimpa korban ya. Itu kita diminta segera, apapun yang terjadi dalam waktu singkat kita harus segera maju untuk bisa mencapai korban-korban yang masih tertimbun di bawah reruntuhan. Demikian. Ya, Pak Muji, sebelum saya ke Pak Gugun, mungkin juga boleh diberikan gambaran, Bapak juga melihat langsung dan Anda juga sempat menyatakan ini terlihat jelas begitu ya, gagal konstruksi. Apa temuan terbarunya? Apakah memang kesalahan dari pembangunan awal atau seperti apa Anda melihatnya? Kalau kami sudah sampaikan berkali-kali, join hubungan antara elemen-elemen strukturnya itu tidak dikerjakan dengan baik, sehingga pada
pada saat ada beban-beban yang berlebih atau beban-beban yang mengganggu proses pelayanan struktur, itu otomatis join ini akan lepas dan pada akhirnya struktur atau elemen-elemen struktur balok, plat dan kolom itu akan mengalami keruntuhan, langsung ambruk dan sangat cepat sekali ambruknya, dan siapa yang ada di bawah pasti tidak sempat untuk menyelamatkan diri atas kondisi ambruknya gedung. Ini penting bagi masyarakat bahwa sambungan gedung antara elemen struktur itu pada bangunan gedung sangat penting untuk diperhatikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Rati. Sambungan gedung antara elemen struktur mungkin dari setiap lantainya. Pak Gugun, boleh juga pemirsa mungkin diinformasikan dari Kementerian Agama sendiri yang juga melakukan pengawasan terhadap pondok pesantren yang ada di Indonesia. Sejauh ini, apakah termasuk juga pengawasan itu terhadap bangunan fisik pondok pesantren tersebut, Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang Kementerian Agama tidak mengawasi secara fisik, ya. Itu kewenangan dari PUPR dan Pemda setempat dan pelayan PTSP. Kami di sini Kementerian Agama adalah bagaimana sistem yang terjadi Kementerian adalah ketika peraturan pondok pesantren ada verifikasi lapangan. Jadi visitasi, kemudian daftar secara online, ya. Verifikasi lapangan dalam bentuk seperti apa? Verifikasi lapangan dalam bentuk kita ngecek yayasan, kemudian NPWP, kemudian para mukimin santri, para ustadz, para lulusan, kemudian dia terserah dalam situs Sintren, ya, pondok pesantren. Kemudian Direktur Pendidikan Islam itu menerbitkan perizinan usaha operasional. Kemudian kami memberikan piagam lewat Kementerian Provinsi, kemudian lewat Kabupaten. Jadi secara langsung kami untuk untuk fisik itu tidak melakukan pengecekan. Tapi secara sistem perizinan operasional itu kami di Kementerian Agama. Oke. Ya. Dari kejadian ini apakah ada laporan-laporan lainnya? Mungkin ada dari netizen yang lapor bahwa pondok pesantren lain juga melakukan pembangunan seperti ini, minta diawasi dan segala macam? Ya, ini adalah satu bagian dari evolusi kami di Kementerian Agama. Jadi setiap pondok pesantren agar kedepannya memperhatikan sistem konsultan, ya. Jadi setiap pembangunan itu kami menyarankan nanti setiap pembangunan pondok pesantren ada konsultan ahli. Nah, ini penting sekali bagaimana pondok pesantren bukan hanya tempat menuntut ilmu, ya. Kami juga bagaimana menyarankan agar setiap pondok pesantren itu mengawasi dan memberikan saran kepada pembangunan agar melibatkan sistem para ahli untuk di setempat. Ya. Tapi dari tadi Kementerian Agama menyampaikan ada beberapa indikator yang harus dilengkapi untuk membuat sebuah pondok pesantren. Betul. Walaupun bukan di ranah Kementerian Agama, apakah di Kementerian Agama sendiri misalnya sebuah pondok pesantren yang ingin didirikan ini, oke, sudah ada tanahnya, IMB-nya, kemudian juga ada sudah jelas bagaimana skemanya nantinya. Betul. Ada nggak syarat-syarat itu yang mungkin dari Kementerian PPR yang harus dilaporkan kepada Kementerian Agama? Ya, secara tertulis dan de facto de jure itu tidak ada. Namun secara legalitas kami ngecek secara komprehensif, ya. Namun kami akan mungkin ada evaluasi ke depan dari Kementerian Agama untuk proses IMB itu agar dilampirkan. Kemudian kami juga akan mengevaluasi bagaimana sertifikat layak bangun itu dari PUPR agar dilampirkan untuk di Kementerian Agama. Saya kira itu solusi yang tepat mungkin ke depan. Namun di samping itu ada konsultan. Nah, ini penting. Kami jarang menemukan di pesantren itu konsultan ahli untuk proses pembangunan madrasah. Kami mencatat ada 344.126 lembaga. Kemudian pesantren ada 42.000 sekian pesantren seluruh Indonesia. Nah, ini menjadi evaluasi kami ke depan agar proses pembangunan itu agar lebih baik. Namun tercatat kalau ada misalkan biaya APBN yang disampaikan kepada pondok pesantren itu pembangunannya dari kami akan evaluasi. Jadi kalau yayasan itu kan disampaikan oleh yayasan tersendiri untuk proses pembangunannya. Oke, itu untuk perizinan. Tapi kalau misalnya untuk perpanjangan izin, apakah memang ada pemeriksaan setiap 5 tahun sekali mungkin untuk pengecekan dan segala macam? Nah, untuk pengecekan setiap tahun sekali kami tidak ada, karena memang tidak ada tertulis. Nah, tentu ini evaluasikan kantor Kanwil di setiap kabupaten kota untuk pengecekan. Insya Allah kami akan evaluasi lebih baik lagi, ya. Namun secara tertulis hukum itu tidak ada. Jadi para penyuluh nanti di bawah, kemudian para kantor Kakan yang di bawah KUA itu akan kami terus evaluasi untuk perbaikan ke depan yang lebih baik lagi, insya Allah. Pak Gugun, apakah dari hasil temuan Kementerian Agama untuk pondok pesantren Al-Khozini ini secara peraturan semuanya sudah lengkap, legal ya Pak ya? Ya, kemarin kami hari Selasa ke sana dengan Menteri Agama.
didampingi oleh Sekda, kemudian Kepala BNPB. Kami menemukan secara legalitas de facto and de jure Pondok Pesantren Al-Husn ini secara resmi memang daftar di Kementerian Agama provinsi, kemudian kabupaten, kemudian sertifikatnya dari Dirjen Pendidikan Islam itu ada. Jadi secara resmi dan legal itu sah secara peraturan Kementerian Agama. Namun lagi-lagi untuk kewenangan untuk pengembangan pesantren, kemudian pembangunan pesantren di itu diserahkan di yayasan tersebut, kemudian bekerjasama dengan PTSP, dinas terkait, kemudian ada dari PUPR. Ya, kami memang ada berkesinambungan dengan teman-teman di kementerian lain. Oke, kita akan mengajak pemirsa juga untuk melihat bagaimana kondisi di Rumah Sakit Siti Hajar. Sudah ada rekan Faisal Rinaldi yang akan memberikan laporan langsung di sana. Faisal, silakan dengan laporannya. Oke, ya baik Reza, Rati dan juga pemirsa, untuk saat ini kami mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim Surabaya, karena seperti informasi yang sebelumnya sudah disampaikan, untuk proses identifikasi korban meninggal dunia akibat peristiwa ambruknya Pondok Pesantren Al-Husn ini di Sidoarjo, saat ini untuk proses identifikasinya dipindahkan dari Rumah Sakit Siti Hajar ke tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim Surabaya. Untuk saat ini Reza, Rati dan juga pemirsa, pada pagi ini di tempat kami mengabarkan saat ini kami memantau belum ada keluarga korban yang melapor lagi atau memberikan data serta barang pribadi daripada korban ke pos antemortem untuk bisa mencocokkan atau setidaknya membantu proses identifikasi, karena mulai semalam Reza, Rati dan juga pemirsa, untuk proses identifikasinya sudah dipusatkan di sini sampai dengan proses evakuasi seluruhnya nanti rampung. Nah, kemudian juga pihak dari Bitdokes Polda Jatim pun memang menghimbau kepada seluruh keluarga korban untuk bisa memberikan data kemudian juga barang pribadinya ke pihak atau ke pos antemortem di sini untuk bisa membantu proses identifikasi daripada korban ini agar bisa mempermudah. Karena menurut data terakhir yang disampaikan, setidaknya ada sekitar 59 orang yang hingga saat ini masih hilang dan juga belum ditemukan. Nah, untuk di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim ini sendiri, Reza dan juga Rati, pihak dari Bitdokes Polda Jatim memang sudah menyiapkan seluruhnya dengan semaksimal mungkin untuk bisa membantu proses identifikasi korban di sini. Seperti misalnya tenaga kesehatan, kemudian juga alat pendukung lainnya memang disiagakan di sini, karena tadi yang seperti informasi yang kami sampaikan, untuk postmortem dan juga pos antemortemnya memang sudah dipusatkan di sini sampai dengan proses untuk proses akan menggunakan metode, yaitu dengan cara mencocokkan gigi dan juga sidik jari. Untuk sementara demikian Reza, Rati dan juga pemirsa, nantinya kami akan mengupdate lebih lanjut kepada Anda terkait dengan proses identifikasi di sini. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas laporannya langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Jawa Timur, dan masih terus dilakukan proses untuk evakuasi dan identifikasi dari para korban. Kita akan juga membahas lebih lengkap mengenai hal ini, tapi kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu, dan nanti kita akan kembali sesaat lagi.